Kemudian yang menarik dimulai dari ayat ke-6 surat Al-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, lalu Allah melindungimu. Maksudnya teman-teman sekalian bahwasanya Rasulullah SAW waktu kecil ataupun waktu lahir sudah dalam keadaan yatim, yakni ketika lahir ayahandanya sudah meninggal duluan. Kemudian selang beberapa tahun dan Rasulullah masih kecil, ditinggal juga oleh ibundanya. Maka pengasuhan berada dan bersama kakeknya, yakni Abdul Muthalib, sampai kurang lebih berusia 8 tahun. Kakeknya pun akhirnya juga meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW atau Muhammad SAW waktu kecil itu kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini adalah sepenggal kisah Rasulullah yang cukup memilukan. Waktu kecilnya dalam keadaan yang ditinggal oleh orang tuanya dan orang-orang dekatnya. Maka Allah mengingatkan melalui ayat ini, yakni alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian dilanjutkan ke ayat 7. Wajadakan dolan fahda, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Di antara mufassirin seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, di antaranya riwayat ada yang mengatakan saat itu Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib sedang melakukan perjalanan ke Syam, kemudian tersesat karena disesatkan oleh iblis yang datang menyelewengkan beliau perjalanannya sehingga tersesat. Kemudian iblis ini pun ditiup sekali tiupan oleh malaikat Jibril hingga terhempas sampai ke Habasyah. Lalu Jibril mengarahkan binatang kendaraan Nabi sehingga mereka bisa mendapatkan jalan yang benar dan akhirnya bisa pulang. Dan tafsir yang kedua bahwasanya dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, maksudnya adalah waktu itu Rasulullah kebingungan melihat kondisi ataupun keadaan umatnya yang dalam jahiliyah, maka Allah berikan petunjuk, yakni Al-Quranul Karim yang menuntun beliau dan orang-orang beriman sehingga mereka akhirnya mendapatkan jalan yang lurus dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Kemudian teman-teman sekalian, wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya, secara singkat Rasulullah SAW waktu kecil adalah dalam keadaan kekurangan karena ayahandanya, ibundanya sudah meninggal duluan, kemudian kakeknya, kemudian pamannya yang mengasuhnya waktu itu sampai besar, sampai Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Abu Thalib pamannya ini yang telah membela mati-matian, yang selalu melindungi dari setiap gangguan orang-orang kafir di Mekah. Namun Allah mentakdirkan, Allah memberikan kepastian ataupun ketentuan takdir bahwasanya Abu Thalib pun akhirnya meninggal yang telah melindunginya. Begitu juga istrinya Khadijah yang telah membackup segala kebutuhan dakwahnya. Sehingga dalam keadaan itu pun dan diriwayatkan ya teman-teman sekalian, sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat ini dikucilkan sehingga mereka kesulitan untuk makan. Sangat kekurangan dan sangat kekurangan, sehingga kemudian Allah memberikan kepadanya kecukupan. Wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu memberikan kecukupan. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW kemudian ketika sudah berhijrah ke Madinah membangun kekuatan, membangun sistem kehidupan Islami sehingga mereka dalam keadaan kecukupan. Bagaimana tidak?
Sampai-sampai bangsa Romawi pun ketakutan untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Dan peperangan demi peperangan mereka dapatkan ghanimah, harta rampasan yang halal, dan kehidupannya berputar menjadikan mereka dalam keadaan yang baik. Nah, itulah diantara ketika kita berpegang pada Islam, maka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemuliaan. Dan teman-teman sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW ini menjadi contoh kita, bahwa contoh pernah merasakan kekurangan dan pernah merasakan kenikmatan ataupun kecukupan. Dan ini tertera di dalam surat An-Duha ini, di antara hikmahnya. Dan Rasulullah SAW sabar ketika mendapatkan ataupun dalam keadaan kekurangan, dan bersyukur ketika dalam keadaan lapang ataupun kecukupan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arondi walakinnal ghani ghinan nafsi. Tidaklah kekayaan itu dengan banyaknya harta, kata Rasul, tetapi kekayaan itu adalah kayanya jiwa. Sehingga Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang kecukupan secara harta, maka sesungguhnya jiwalah yang tetap selalu kaya. Begitu juga di dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Berbahagialah orang yang memeluk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan dijadikan merasa cukup oleh Allah atas apa yang telah Dia berikan kepadanya. Masya Allah. Dan ini adalah bahagianya orang, yakni dalam keadaan Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang cukup dan diberikan rasa cukup oleh Allah atas pemberian Allah kepadanya. Nah, sehingga orang ini akan selalu bersyukur. Sehingga Allah mengingatkan di dalam ayat berikutnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Artinya kita untuk selalu menyantuni anak yatim. Wa ammasa ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Terhadap siapa? Orang yang meminta-minta, meminta harta, bahkan juga meminta ilmu, ingin mendapatkan pelajaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat murah untuk memberikan harta dan juga memberikan ilmunya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bersyukur, sehingga Allah selalu melimpahkan nikmat dan menambah nikmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.